Shalom, shalom, puji Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah belaka. Tidak satupun kekuatan kita yang bisa membawa kita ke tempat ini. Tidak satupun kekuatan yang bisa membawa kita ke tempat ini selain kekuatan Allah. Amin. Di tengah bumi yang lagi gonjang-ganjing gini, kita masih bisa datang ke Tuhan, kita masih beribadah bersama, kita masih bisa bersekutu bersama. Ini satu perkara yang luar biasa. Benar-benar luar biasa. Bahkan saya ngelihat semuanya sehat, itu pun luar biasa. Itu luar biasa. Saya ngelihat semuanya sehat. Puji Tuhan, kita bersyukur. Yang penting sehat rohani. Rohanimu sehat, jasmanimu pasti sehat. Amin. Rohanimu sakit, bahaya roh jasmanimu. Oke. Hari ini kita belajar satu perumpamaan yang saya yakin semua udah tahu. Semua udah tahu. Tapi kita dapat intisari yang begitu luar biasa dari perumpamaan ini. Intisari yang sangat luar biasa dari perumpamaan ini. Yaitu lalang di antara gandum. Judul khotbah hari ini, apakah kita lalang ataukah kita gandum? Oke, kita belajar, kita sama-sama belajar. Nanti di akhir khotbah, saya yakin saudara akan merenung, kita semua akan merenung, dan kita semua akan melihat ke diri kita. Apakah kita benar saat ini sudah menjadi gandum, ataukah kita masih lalang sampai hari ini? Oke, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau berubah. Kita sama-sama mau berubah. Ya, terima firman, renungan firman, dan berubah. Itu yang Tuhan rindukan. Ketika Israel keluar dari tanah Mesir, simak baik-baik, ketika Israel keluar dari tanah Mesir, ternyata banyak bangsa lain yang turut dengan mereka. Enggak murni Israel, tapi ada campuran-campuran. Ada Israel campuran, ada bangsa-bangsa lain juga. Di Keluaran 12 ayat 37 sampai 38. Keluaran 12 ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Iya. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. 6.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 6.000 orang keluar dari tanah Mesir. Terus, ini eksodus besar-besaran. Terus, Keluaran 12 ayat 38. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing domba, dan lembu sapi. Iya. Bukan hanya orang Israel, ternyata juga banyak bangsa yang ikut keluar. Kenapa? Kenapa terjadi seperti ini? Karena mereka takut dengan 10 tulah. Saya yakin karena mereka takut dengan 10 tulah. Yang begitu dahsyat. Ditambah lagi dengan banyaknya keadaan-keadaan di Mesir yang semakin tidak menentu. Keadaan di Mesir yang semakin tidak menentu. Hari ini terjadi sebenarnya. Sudah terjadi, ada terjadi. Ada eksodus dari satu negara ke negara lain. Kenapa? Karena di negaranya sudah tidak menentu. Ya. Lagi gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing. Mereka berusaha eksodus. Nah, di Mesir ini, orang-orang Israel di Mesir ini, gak semua murni Israel. Tapi ada campuran-campuran. Yang kita kenal dengan Yahudi campuran. Hal ini terjadi dengan gereja saat ini, dewasa ini. Dewasa ini gereja juga terjadi. Kita nggak sadar. Kita pikir semua di gereja itu gandum.
Kita pikir semua di gereja itu gandum. Ternyata enggak. Ternyata ada benih lalang juga di dalam gereja. Maaf, kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita kedapatan sebagai benih lalang itu. Jangan sampai kita kedapatan sebagai benih lalang itu. Kita adalah gandum. Bilang dalam hati kita adalah gandum. Kita bukan lalang. Oke, puji Tuhan. Iblis berusaha menabur benih lalang. Benih lalang. Semua itu bertumbuh bersama. Semuanya tumbuh sama-sama. Tapi nasibnya itu akan ditentukan di akhir zaman. Sama-sama kita belajar di Matius 13 ayat 24 sampai 30. 24 sampai 30 dan 36 sampai 43. Ada agak panjang, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Iya, terus? Matius 13 ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. 26. Matius 13 ayat 26. Lihat ya, ada iblis menabur benih lalang. Terus? Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Iya, nampak juga lalang itu. Terus? Matius 13 ayat 27. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Iya, 28. Matius 13 ayat 28. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Iya, 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jangan ya, nanti gandumnya ikut tercabut. Terus? Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Biarin deh keduanya tumbuh sama-sama. Terus? Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Iya. Lihat ya. Tumbuh sama-sama. Pada waktu tertentu kelihatan buahnya. Bertumbuh, berbuah. Begitu kelihatan buahnya, baru ketahuan ini lalang, ini gandum. Ayat 36. Matius 13 ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Iya, terus 37. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Iya. Orang yang menabur benih baik itu anak manusia. Terus? Matius 13 ayat 38. Ladang ialah dunia. Ladang ialah dunia. Terus? Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Terus? Dan lalang anak-anak si jahat. Dan lalang anak-anak si jahat. 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Iya, jelas ya. Tuhan jelasin gamblang banget. Terus 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Iya, 41. Matius 13 ayat 41. Perhatikan kata ini baik-baik. Terus? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Iya, dari dalam kerajaannya. Terus 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Iya, 43. Ini tekanan dari Tuhan. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Ini perumpamaan yang diakhiri dengan kata siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Saya tanya sama saudara, kita di dunia, ini ladang, betul? Betul? Gandum itu anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, betul? Lalang siapa? Anak-anak si jahat, ya. Saya tanya, jika begitu, lalang bukanlah orang percaya. Orang percaya bukan? Orang percaya. Betul? Orang percaya, buktinya mana? Di ayat 41 tadi, kembali kita ke ayat 41. Lalang itu mewakili orang-orang percaya. Orang-orang percaya juga, tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, lalang mewakili orang-orang percaya, tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Ya. Matius 13 ayat 41, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Dari dalam kerajaannya. Di dalam satu kerajaan ada gandum, ada lalang. Berarti lalang ini adalah orang-orang percaya, tapi tidak hidup selayaknya orang percaya. Oke, sampai sini ngerti? Semuanya akan terlihat ketika saudara berbuah. Minggu lalu kita sudah ngomong soal buah. Betul? Semuanya akan terlihat ketika kita berbuah. Buahnya baik atau buahnya jahat. Matius 7 ayat 17. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Satu pohon mangga yang baik pasti akan berbuah buah mangga yang baik. Terus? Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Iya, namanya sama pohon mangga, tapi pohonnya tidak baik, pasti buahnya tidak baik. Sampai sini paham? Paham? Jadi, lalang bukan bicara orang-orang di luar percaya, tapi lalang bicara orang-orang percaya, tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Lalang nampak seperti orang Kristen sejati, tapi ketika dia berbuah, baru jelas terlihat. Saudara perhatikan baik-baik ya. Saya nggak mempermasalahkan terjemahan. Saya tidak mempermasalahkan terjemahan. Bukan di situ. Tapi saya mau saudara lebih mengerti. Kenapa? Karena lalang pada dasarnya itu berbeda banget dengan gandum. Betul nggak? Begitu tumbuh sama-sama, belum berbuah pun kita udah bisa lihat kalau ini lalang. Tapi yang dimaksud di Alkitab bukanlah lalang sebenarnya. Tapi yang dimaksud di Alkitab ada satu jenis gandum, yang Tuhan maksud adalah satu jenis gandum, tapi buahnya beracun. Gandum itu buahnya kuning keemas-emasan, tapi gandum yang dimaksud lalang ini di sini adalah seperti gandum, tapi buahnya hitam. Tumbuhnya sama-sama, nggak kelihatan. Pada waktu tumbuh sama-sama nggak kelihatan. Sama sekali tidak terlihat. Tapi begitu berbulir, baru kelihatan yang satu buahnya kuning, yang satu buahnya hitam. Ya. Yang satu buahnya kuning, yang satu buahnya hitam. Kita belajar ini dengan satu tujuan, supaya kita benar-benar koreksi diri kita. Kita pulang dari tempat ini, kita benar-benar koreksi. Apakah saya gandum ataukah saya masih lalang? Jangan sampai saudara
tidak menyadari kalau saudara adalah lalang, nasibnya akan berakhir pada kematian kekal. Saudara tidak dikumpulkan bersama gandum. Kenapa? Karena saudara berbeda dari gandum. Jangan sampai terjadi itu. Justru kita belajar ini, Tuhan mau kita belajar ini supaya benar-benar saudara mengkoreksi diri saudara. Perumpamaan ini menunjukkan pada kita dua jenis manusia di dalam kerajaan Allah. Dua jenis manusia di dalam kerajaan Allah. Di dalam satu kerajaan ada dua jenis manusia. Yang satu gandum, yang satu lalang. Kita sebagai anak kerajaan, saudara dan saya adalah anak kerajaan yang mengemban suatu tanggung jawab dan pengharapan yang tinggi. Kita mengemban satu tanggung jawab surgawi dan kita punya pengharapan yang sangat tinggi akan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kita didorong, dipacu untuk masuk ke sana. Sekali lagi saya bilang, saudara punya tanggung jawab dan punya pengharapan. Hanya mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Hanya mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang akan memperoleh segala janji-janjinya. Saudara belum paham sampai di sini ya. Nanti saya akan jelasin. Hanya mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang akan memperoleh segala janji-janjinya. Bahkan sampai pada kehidupan kekal. Bagian akhir di ayat 43, kembali ke Matius 13 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Saya sedang perkataan ini. Ya, di bawah. Terus? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kenapa Tuhan bilang siapa bertelinga, biarlah dia mendengar? Artinya satu, ini sangat penting. Kedua, banyak orang bertelinga tapi tidak mendengar. Dewasa ini, hari ini, banyak orang bertelinga tapi tidak mendengar. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lihat ya, domba-domba Tuhan, saudara dan saya, kenal suara Tuhan, kenal suara Tuhan. Ini artinya apa? Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku mengenal mereka. Tuhan mengenal saudara nggak? Mengenal? Saudara mengikut Tuhan nggak? Artinya apa? Saudara dengar suara dia dan saudara taat kepada dia. Perumpamaan ini ditujukan bagi mereka yang mendengar, yang siap mendengar dan siap menjadi domba. Siap dengar dan siap jadi domba. Simak ya, simak baik-baik. Tidak seorang pun masuk hubungan yang hidup bersama dengan Allah. Tidak seorang pun masuk dalam hubungan yang hidup bersama dengan Allah, kecuali lebih dulu dia memahkotai Yesus. Memahkotai Yesus sebagai Raja. Kalau saudara memahkotai Yesus sebagai Raja, saudara baru bisa masuk dalam hubungan bersama dengan Allah. Baru bisa masuk dalam hubungan bersama dengan Allah. Tapi saudara harus mahkotai Yesus dulu dengan mahkotai dia sebagai Raja. Menjadi Kristen itu menjadi ciptaan baru. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya, ini bukan bicara mengenai perubahan status. Dulu bukan Kristen, sekarang Kristen. Ini bukan bicara tentang perubahan status, tapi perubahan internal yang terjadi lewat pemahaman, pengenalan yang membawa saudara dan saya pada penyangkalan diri, pemikulan salib,
dan mengikuti Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Kita adalah ciptaan yang baru. Ini bukan status, tapi ini perubahan internal dari saudara dan saya yang membawa kita pada pemahaman dan pengenalan. Dan kemudian dari pemahaman dan pengenalan itu membawa kita pada penyangkalan diri, pemikulan salib, dan mengikuti Tuhan kemanapun Dia pergi. Ini adalah perubahan kehendak atau perubahan kepemilikan. Perubahan kehendak atau perubahan kepemilikan. Banyak orang Kristen hari ini memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Dia adalah juru selamat saya. Dia adalah juru selamat saya. Betul? Tapi tidak pernah memahkotai Yesus dengan mahkota raja. Dia adalah juru selamat saya dan dia adalah raja di dalam hidup saya. Raja gimana? Kalau dia adalah raja di hidup saudara, bagaimana jadinya? Saudara tunduk gak? Patuh gak sama dia? Kalau dia adalah raja, saudara tunduk, patuh sama dia. Sekarang sudah ngerti? Sudah ngerti? Ya? Tadi saya bilang, memahkotai dia sebagai raja. Banyak orang Kristen dewasa ini memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Dia sebagai juru selamat. Gak salah. Tapi Kristen sejati harus memahkotai Yesus juga dengan mahkota raja. Dia adalah raja saya. Saya harus tunduk, saya harus patuh sama dia. Kalau saudara nggak tunduk, nggak patuh sama dia, saudara nggak akan masuk dalam hubungan yang indah bersama dengan Allah. Sampai sini ngerti? Paham? Saya digoyangkan perasaan saya. Jujur, perasaan saya digoyangkan ketika saya baca peristiwa Daud. Seketika saya baca peristiwa Daud, itu luar biasa. Kenapa? Daud duduk di istana, dia ngelihat Allah ada di dalam kemah. Dia bilang, gak bisa. Saya harus bikin istana buat dia. Artinya apa? Daud menjadikan dia raja. Dan dia menjadikan Daud raja. Faham? Daud menjadikan Yesus Tuhan sebagai rajanya. Dia menganggap tinggi Tuhannya. Tapi Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas banyak orang. Ya, kenapa Daud diberkati? Ini alasannya. Kenapa Daud sampai diberkati? 2 Samuel 7 ayat 16. 2 Samuel 7 ayat 16. 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Wih, ini diberkati loh sama Tuhan. Terus? Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, kenapa bisa begini? Alasannya di 2 Samuel 7 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. 2 Samuel 7 ayat 1. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Raja sudah menetap di rumahnya, di istananya. Terus? 2 Samuel 7 ayat 2. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Iya. Lihat ya, Daud bilang begini, masa aku di istana? Masa Allah di dalam bawah tenda? Dia bilang, enggak, aku harus bikin istana buat Allah. Jangan pikir ini jadi satu tulisan belaka. Saudara bilang, wah kita harus siapkan yang terbaik ini rumah. Akhirnya jadi berhala. Bukan itu maksudnya. Maksud di sini dia menjadikan Tuhan itu sebagai raja atas hidupnya. Berapa banyak dari kita
Kita sebagai raja, dan kita biarin Tuhan di tenda. Berapa banyak dari kita sekali lagi kita oncang-oncang kaki, kita di istana, dan kita biarkan Tuhan di tenda. Kita menjadi raja atas hidup kita, dan kita nggak peduli dengan raja yang ada di dalam kita ini. Sorry, maaf, saya bilang banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan sepertinya tanda kutip pengemis cinta. Kenapa? Tuhan sudah jatuh cinta sama kita, seakan-akan Tuhan kita jadikan pengemis cinta. Tuhan seakan-akan merengek-rengek cinta sama kita. Berapa banyak orang Kristen menjadikan Tuhan seperti ini? Enggak patut Tuhan taruh di tempat yang paling tinggi di dalam hidup kita. Tuhan wajib dan harus ditaruh di tempat yang paling tinggi di dalam hidup kita. Raja Daud begitu concern, dia bilang, kenapa aku duduk di istana? Kenapa istanaku dari kayu aras, kayu terbaik? Kenapa Allah ada di bawah tenda? Nah, kita peduli nggak dengan keberadaan Allah di dalam kita? Sekali lagi, kita peduli nggak dengan keberadaan Allah di dalam kita? Kalau saudara benar-benar peduli dengan keberadaan Allah di dalam kita, saudara akan bilang, Tuhan harus ditaruh di tempat yang terbaik di dalam hidup saya. Saya tidak hanya memahkotai dia sebagai juru selamat. Saya tidak memahkotai dia dengan mahkota duri sebagai juru selamat, tapi saya memahkotai dia dengan mahkota kerajaan. Oke, dia juru selamat saya, dia juga raja dalam hidup saya. Ini yang sangat disayangkan. Dia raja dan juga juru selamat, bukan sekedar juru selamat. Dia raja, dia juru selamat, bukan sekedar juru selamat. Dalam perumpamaan benih mewakili anak-anak kerajaan, orang yang hidup di bawah pemerintahan Allah, orang yang hidup di bawah pemerintahan Allah. Benih ini mewakili anak-anak kerajaan yang orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan Allah. Orang yang ditabur oleh Yesus ke dalam dunia. Orang yang ditabur oleh Yesus ke dalam dunia adalah orang yang berkomitmen, harusnya menjadi orang yang berkomitmen untuk total buat Tuhan. Sekali lagi, orang yang ditabur Yesus ke dalam dunia harusnya menjadi orang yang total buat Tuhan. Harusnya. Kalau kita sampai hari ini belum total buat Tuhan, belum menjadikan dia raja, kita mempertanyakan diri kita, apakah saya gandum atau saya masih lalang? Halo, sampai sini udah paham? Udah mulai kebuka? Udah mulai jelas? Oke. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Saya bilang sama saudara ya, kalau saudara nggak mati daging, saudara tetap satu. Saya ulang, kalau saudara nggak mati daging, saudara tetap satu. Kalau saudara bersiap untuk mematikan kedagingan saudara, saudara akan menghasilkan banyak buah. Hanya orang yang berkomitmen total untuk mati bagi Allah adalah orang yang berbuah. Hanya orang yang berkomitmen total untuk mati bagi Allah adalah orang yang berbuah. Banyak orang siap mati bagi Tuhan. Betul gak? Siap mati bagi Tuhan. Tapi mati fisik. Mau berkorban. Tapi mati daging susahnya luar biasa.
Orang yang siap mati daging, siap mati daging. Inilah orang yang disebut Kristen sejati. Kristen sejati. Kita adalah benih-benih baik. Kita adalah benih baik jika kita membawa pesan dari surga. Jika kita membawa pesan dari surga bagi dunia ini dan membuat orang berpaling dari dunia ke surga. Saya ulang sekali lagi, saudara membawa pesan dari surga. Saudara ditabur Allah di dalam dunia dan saudara membawa pesan dari surga. Dan pesan dari surga itu akan membuat orang berpaling dari dunia ke surga. Itu tujuannya. Akan membuat orang menyadari kalau dia lalang dan berubah menjadi gandum. Kita membawa pesan itu. Ladang itu dunia. Kita ditabur Allah ke dalam dunia untuk menjadi saksi Allah. Sekali lagi, kita ditabur Allah di dalam dunia untuk menjadi saksi-saksi Allah. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lihat ya, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Allah di sorga. Mengapa orang memuliakan Allah ketika melihat perbuatan baik saudara? Mengapa orang memuliakan Allah ketika melihat perbuatan baik saudara? Mengapa orang tidak memuliakan kita ketika kita berbuat baik? Perbuatan baik yang dihasilkan dari perubahan batiniah. Perbuatan baik yang dihasilkan dari perubahan batiniah. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Tapi karena Allah. Itu yang membuat Allah dipermuliakan melalui hidup kita. Bisa paham? Kenapa Allah bukan kita yang dimuliakan? Karena kita yang berbuat baik. Karena perbuatan baik dari kita. Perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan berasal dari kita, tapi dari Allah. Perbuatan yang baik bukan berasal dari kita, tapi dari Allah. Kita nggak bisa berbuat baik, tapi Allah di dalam kita mendorong kita untuk melakukan segala kebaikan. Perbuatan baik itu berdasarkan kebenaran dan kekudusan. Perbuatan baik itu harus berdasarkan kebenaran dan kekudusan. Lihat ya, saudara perhatiin ya. Orang-orang dunia berbuat baik gak? Berbuat baik? Mereka bagi-bagi uang gak? Mereka bagi-bagi harta gak? Iya. Ada kebenaran ya di situ. Berdasarkan kekudusan dah. Lihat ya. Gimana taunya kalau perbuatan baik mereka itu berdasarkan kebenaran dan kekudusan? Gimana taunya? Mereka juga berbuat baik kok. Betul gak? Di mana taunya? Saudara tahu di mana kalau itu asli dari Allah? Gimana taunya? Ada yang bisa jawab? Dari buahnya. Buah apa? Buah apa? Dari mana kita bisa lihat ya? Gampang kita bisa lihat ketika dia digesek. Bu Media, dia baik sama saya. Saya gesek dia tetap baik sama saya. Saya gesek lebih keras lagi, dia tambah baik sama saya. Itu berdasarkan kebenaran. Kebaikan itu dari Allah dan itu berdasarkan kebenaran. Tapi kebaikan yang berdasar dari daging itu begini.
gue gak mau tolong lu. Lu jahat sama gue. Gue gak akan tolong lu jahat sama gue. Waduh. Itu bukan perbuatan baik dari Allah. Kasih yang benar itu nggak boleh ada ego. Saya ulang, simak baik-baik ya. Kasih yang benar itu lepas dari ego, lepas dari tuntutan. Lepas dari ego, lepas dari tuntutan. Kasih yang benar itu adalah kasih yang memberi tanpa pamrih. Oke. Gampang kalau mau ngelihat orang itu benar dari Allah atau bukan. Gampang. Gimana caranya? Gesek aja. Kalau dia tetap baik, itu dari Allah. Kalau dia berbalik, itu bukan dari Allah. Gampang gak ngeliatnya? Gampang gak? Cuman harus ada gesekan dulu, itu yang gak enak. Itu yang gak enak. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kamu sudah mendengar firman, kasihi sesamamu, benci musuhmu. Terus. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini baru benar. Terus. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Iya, terus. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Kalau orang itu baik sama kamu, upamu apa? Nggak ada upahnya. Upahnya nggak ada upah kebenaran di situ, nggak ada upah kebenaran. Yang Tuhan ngomong di sini nggak ada upah kebenaran. Kalau gue nolong lu karena lu baik sama gue, nggak ada upah kebenaran. Tapi upah kebenaran, saya tolong kamu karena kamu jahat sama saya. Waduh, Pak, serem banget ngomongnya. Itu upah kebenaran. Gue gak peduli dengan apa yang lu berbuat, tapi gue tetap nolong lu apapun yang lu buat. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Di situ saudara akan ngelihat itu lalang atau gandum. Gampang, maaf, simak ya. Gampang kita ngulurin tangan buat sekutu. Gampang kita ngulurin tangan buat sekutu. Tapi coba ulurin tangan buat seteru. Wah, Pak, digigit, Pak. Beri tanganmu digigit. Kenapa? Karena kamu akan kebal dengan gigitan itu. Tambah kamu digigit, tambah kamu tahu apa artinya sakit itu. Ngomong gampang, betul, ngomong gampang. Kita kayak jualan obat. Ngomong gampang, cobain obatnya kagak mau. Tuh, ketawa. Puji Tuhan, udah ngerti dia. Yang tua-tua kalah nih sama. Ngerti dah? Ngerti ya? Kayak jualan obat. Ngomong gampang. Waduh, praktekin. Aduh, sakitnya Tuhan. Sakitnya luar biasa. Tapi belajar tetap baik walaupun sakit. Itulah kebenaran. Oke, sampai sini ngerti? Ketika saudara berbuah baru jelas terlihat keduanya. Keduanya bertumbuh di dalam gereja. Lalang dan gandum bertumbuh bersama. Mengapa nggak dicabut? Kalau gitu kenapa nggak dicabut? Tadi Tuhan bilang di situ, bilangnya apa? Jangan dicabut, nanti gandum tercabut.
Ya, kenapa? Tuhan nggak mau orang-orang yang baru tumbuh, baru mulai berakar, ikut tercabut. Kenapa? Orang itu belum kuat di dalam Tuhan. Orang itu belum kuat di dalam Tuhan. Orang ini belum kuat di dalam Tuhan. Orang yang sudah kuat di dalam Tuhan, mau dicabut, dia nggak akan tercabut. Kenapa? Akarnya sudah kuat. Akarnya sudah kuat. Mau diapain juga, mau kena badai seberat apapun, mau kena angin seberat apapun, saudara tetap berdiri teguh. Gua tetap percaya. Gua gak takut sama apapun, selama Tuhan berdiri di pihak kita. Amin. Saya ngelihat tambah hari kita digandum sama lalang, bertumbuh bersama. Nanti suatu hari baru terpisah. Baru terlihat yang gandum yang mana, yang lalang yang mana. Ngerti nah? Sampai sini. Ngerti ya sampai sini ya? Takut kebenaran, orang yang belum berakar di dalam kebenaran ikut tercabut. Iblis menabur orang-orang yang bukan Kristen sejati di tengah Kristen sejati. Iblis menabur orang-orang yang bukan Kristen sejati di tengah Kristen sejati. Kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan? Kenapa Allah membiarkan? Tujuannya supaya yang sejati menerangi yang tidak sejati. Tujuannya supaya saudara yang sejati menjadi terang bagi yang belum sejati. Tapi jangan sampai saudara yang sudah sejati jadi tidak sejati. Kita sama lingkungan itu sifatnya tarik menarik. Gua terangin lo atau lu kotorin gue. Sekali lagi, gua terangin lo atau lu kotorin gue. Ya, habis kotor diterangin, Pak. Nggak bisa gitu. Kalau kita Kristen sejati, kita terangin yang kotor. Supaya begitu dia melihat, ternyata gue kotor loh. Ternyata gue lalang loh. Kalau nggak diterangin, dia nggak akan tahu dia lalang. Sekali lagi, kalau nggak diterangin, dia nggak akan tahu dia lalang. Yang sejati harus menerangi yang tidak sejati, agar lalang bisa diubah menjadi gandum. Lalang akan berpikir dirinya gandum. Lalang pasti akan berpikir dirinya gandum. Kita selalu berpikir, gue udah di gereja, gue udah pelayanan, gue udah duduk diem di kaki Tuhan, gue udah begini, gue udah begitu, gue udah melakukan banyak hal buat Tuhan. Kita pikir kita gandum. Sama kayak orang Yahudi, dia berpikir dirinya adalah gandum. Coba lihat deh, Yohanes 8 ayat ke-12. Yohanes 8 ayat ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Iya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Yohanes 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, terus akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Yohanes 12 ayat 35 sampai 36. Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu." Hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Terus, "Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi." 36. Simak perkataan ini baik-baik ya. Saya minta saudara simak perkataan ini baik-baik, saya akan jelasin. Terus,
Yohanes 12 ayat 36, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, Selama terang itu ada padamu, terus supaya kamu menjadi anak-anak terang. supaya saudara menjadi anak-anak terang yang akan menerangi dunia ini, terus. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Oke. Simak ya, simak baik-baik. Saya tidak minta saudara menyetujui perkataan saya, tapi dari firman itu saya yakin saudara akan setuju dengan perkataan saya. Dengar ya. Terang itu sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Betul nggak? Betul? Terang itu masih ada nggak sekarang? Terang itu ada di surga sekarang. Betul? Sekali lagi saya ulang. Terang itu sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Amin. Terang itu sudah ada di surga sekarang. Betul? Tapi terang itu hidup di dalam saudara dan saya. Jadi sekarang yang jadi terang adalah saudara dan saya. Saya ulang sekali lagi. Terang itu sudah ada 2000 tahun yang lalu. Oke? Terang itu sekarang ada di sorga. Terang itu sekarang ada di sorga. Jadi gimana caranya dunia ini terang? Saudara dan saya menjadi terang. Kembali lagi, kalau saudara gak percaya, lihat lagi Yohanes 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kalau aku sudah pergi ke surga, kamulah terang dunia. Saya ulang, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kalau aku sudah pergi ke surga, kamulah terang dunia. Amin gak sih? Ini prinsip sorgawi. Kita diterangi seperti tadi di Yohanes 12, kita diterangi jadi kita bisa melihat. Kita diterangi jadi bisa melihat. Oleh sebab itu kita menjadi saksi bagi mereka yang buta. Kita, saudara dan saya, harus menjadi saksi bagi mereka yang buta. Oke, saudara ditabur di tengah dunia, supaya saudara menjadi saksi. Kalau terang itu ada, supaya saudara menerangi orang-orang yang buta. Dan orang itu adalah gandum, supaya orang yang diterangi itu lalang, berubah menjadi gandum. Begitu dia sadar kalau dirinya lalang, dia sadar, aduh gua masih lalang, gua harus berubah jadi gandum. Kenapa nggak dicabut? Supaya gandum menerangi lalang, dan supaya lalang bisa diterangi dan bisa melihat dirinya ada kekurangan, dan itu yang harus dirubah. Yesus sudah memberi tongkat estafet itu ke saudara. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Aku pergi ke surga, kamulah terang dunia. Pertanyaan saya sama saudara, sudahkah saudara menjadi terang? Nggak bisa jawab. Sudahkah saudara menjadi terang? Proses. Oh, sekarang lagi proses dari lalang lagi berubah menjadi gandum nih. Sudahkah kita menjadi terang bagi dunia? Sudahkah perbuatan kita menjadi contoh bagi banyak orang, menjadi teladan bagi orang-orang? Yesus telah memberi tongkat estafet kepada kita. Ini satu perkara yang luar biasa. Kita pikir, waduh, saya diutus Tuhan masuk di KKR besar. Saya bilang sama saudara ya, saya bilang, Filipus
itu diutus di jalan yang sepi, bukan di KKR besar. Petrus diutus di KKR besar, 3.000 orang bertobat. Filipus diutus di jalan yang sepi, beberapa sida-sida bertobat terima Yesus. Nggak pusing mau 3.000, mau 2 orang, mau 1 orang. Yang penting lu berbuah gitu aja. Tuhan nggak ngelihat jumlah, Tuhan ngelihat terang di dalam kita dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jika terang itu ada di dalam kita, terang itu akan menerangi sisi hidup kita yang gelap. Sisi hidup kita yang gelap, dan kita lihat, aduh ada gelap, ada noda di celana saya yang harus saya bersihin. Ada noda di hidup saya yang harus saya cuci nih. Ya. Pak Yogo nggak akan bisa ngeliat ada spot di celananya kalau gelap gulita. Begitu ada terang, dia bilang, ya ampun, kenapa ini celana gue sampai hitam begini? Kena oli. Justru karena ada terang, baru kita bisa melihat. Begitu kita lihat, kita bikin apa? Aduh, biarin lah, nikmatin aja. Keren kok pakai celana belang-belang gini. Banyak orang, begitu dia ngelihat kekurangan dia biarin dan dia merasa, inilah kelemahan gue, biarin aja. Nggak bisa, saudara nggak bisa biarin. Nggak bisa biarin. Kenapa? Karena hidup kayak rumput. Hari ini ada, besok nggak ada. Kita nggak akan hidup selamanya. Kita bilang, aduh, saya percaya waktuku masih panjang. Siapa yang tahu waktumu masih panjang? Masih lama, masih lama, masih lama. Saya bilang ya, nggak lama. Waktu kita nggak lama. Pak, 70-80 tahun Pak. Puji Tuhan kalau bisa sampai lu. Saya ketemu orang. Saya ketemu montir saya waktu itu. Montir saya. Berapa minggu yang sebelumnya. Berapa minggu sebelumnya dia sehat. Dia kuat. Tiba-tiba dengar kabar meninggal. Nggak ada sakit. Kenapa bisa gitu? Ini membuktikan hidup ini singkat. Kalau saudara nggak prepare untuk kematian, saudara nggak prepare untuk kematian, saudara nggak akan siap menghadapi kematian. Kalau saudara nggak prepare hari ini untuk kematian, saudara nggak pernah akan siap menghadapi kematian. Ini yang membuat banyak orang takut dengan kematian. Kita gumulin dosa-dosa kita. Kita diterangi sama Tuhan. Kita gumulin dosa kita. Aduh, ada celah nih. Ada spot di sini yang harus saya bereskan. Ayo kita sama-sama bereskan. Lihat ya, 1 Korintus 11 ayat 28. 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Iya. Mari kita sama-sama uji diri kita. Uji diri kita. Benar gak kita di hadapan Tuhan? Benar gak kita di hadapan Tuhan? Kalau kita udah benar di hadapan Tuhan, kita gak takut dengan berhadapan dengan anak manusia. Kenapa orang takut berhadapan dengan anak manusia? Nggak siap. Kenapa? Karena nggak ada kebenaran di dalam dia. Saya ngelihat loh. Saya ngelihat orang begitu takut sama kematian. Takut banget sama kematian. Kenapa? Karena pada dasarnya dia nggak yakin dengan kebenaran di dalam dia. Tambah saudara yakin dengan kebenaran di dalam saudara, tambah saudara happy menghadapi kematian. Waduh, gak logis nih. Tapi ini fakta. Ini fakta. Ini fakta.
Ke Matius 13, kita kembali ke Matius 13. Coba lihat ayat 42. Matius 13. 43 coba. Oke, salah. Sebentar. Ada kata menyesatkan di mana? 41. Iya. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Ini pakai kata skandal. Skandal itu artinya cause of sin atau pembuat kejahatan. Skandal itu artinya pembuat kejahatan. Perhatiin ya. Kita suka buat onar gak? Kita suka jahat gak? Jangan sampai kita jadi skandalon, pembuat kejahatan. Di mana kita ada, di situ keributan ada. Di mana saya ada, di situ keributan ada. Lu tukang demo, bayaran. Matius 7 ayat 23, 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lihat ya, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak, yang taat setia kepada apa? Kepada panggilan. Saudara dipanggil sama Tuhan, taat setia kepada panggilan itu. Dipanggil untuk pelayanan, taat setia kepada pelayanan itu. Nggak pusing dengan karunia. Saya tanya sama saudara, saya punya karunia penglihatan, saya punya karunia misalnya saya punya karunia mengusir setan, saya punya karunia menyembuhkan orang sakit, saya punya karunia bernubuat. Misalnya, apakah saya menjadikan diri saya lebih rohani dari saudara? Bukan, kerohanian tidak diukur dari karunia. Hari ini saya melihat Tuhan, bukan berarti saya lebih rohani dari saudara. Enggak. Hari ini saya berjumpa Tuhan, bukan berarti saya lebih rohani dari saudara. Saulus berjumpa Tuhan, bukan berarti dia rohani. Justru Tuhan menghampiri dia supaya dia berubah menjadi rohani. Terus 22. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Iya, terus 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan, skandalon. Kamu semua pembuat onar, kamu semua pembuat kejahatan, kamu semua cause of sin. Jangan ukur kerohanian seorang dari pelayanan. Saya tidak lebih rohani dari saudara. Jangan ukur kerohanian siapapun dari pelayanannya. Jangan ukur kerohanian seorang dari karunianya. Jangan ukur semua yang sifat kerohanian seorang dari semua yang sifatnya kelihatan rohani. Tapi lihat ya, lihat kerohanian seorang dari sejauh mana dia meresapi firman dan mengolah firman itu menjadi perbuatan dan tingkah lakunya sehari-hari. Firman diubah, masuk ke dia,
firman diubah, firman dalam bentuk huruf masuk ke dalam dia, diubah jadi perbuatan, jadi praktek. Saudara terima firman dalam bentuk huruf-huruf mati, betul? Sudah belum saudara mengolahnya dan berubah menjadi perbuatan hidup saudara? Itu takaran rohaninya di situ. Takaran rohaninya di situ. Lu mau pelayanan dari Senin sampai Senin, nggak membuat lu rohani. Yang membuat kita jadi rohani, ketika kita dengar firman dan praktekin firman. Wih, itu luar biasa. Sejauh mana kita menjadikan Tuhan sebagai Raja kita? Hati-hati, kalau saudara nggak punya hubungan, saudara nggak akan punya ketaatan. Sekali lagi, kalau saudara nggak punya hubungan, saudara juga nggak punya ketaatan. Tuhan tidak pernah menakar dari iman kita. Iman kita tidak pernah ditakar dari iman yang membuat mujizat. Tuhan tidak menakar iman kita dari iman yang melakukan mujizat. Itu bukan iman yang menyelamatkan. Iman pembuat mujizat bukanlah iman yang menyelamatkan. Tapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang taat dan tunduk kepada kehendak Allah. Amin. Sekali lagi, iman pembuat mujizat bukanlah iman yang menyelamatkan, tapi iman yang tunduk pada kehendak Allah, itulah iman yang menyelamatkan. Saudara semakin hari semakin jadi sabar, bisa menguasai diri. Saudara lihat buah-buah roh di dalam saudara. Saudara sedang berubah dari lalang menjadi gandum. Saudara menjadikan dia Tuhan, Juru Selamat dan juga Raja. Saudara adalah gandum. Amin. Saya bilang sama saudara, jangan pernah sogok Tuhan dengan pelayanan. Jangan pernah sogok Tuhan dengan persembahan. Tapi senangkan hati Tuhan dengan lakukan firman Tuhan. Berapa banyak orang nyogok Tuhan dengan pelayanan. Tuhan, gue udah melayani lu. Lu utang budi sama gue. Kejam banget tuh. Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Jangan sogok Tuhan dengan itu. Tuhan, saya sudah memberi persembahan. Jangan sogok Tuhan dengan itu. Tapi senangkan hatinya dengan jadi pelaku-pelaku firman. Engkau pasti akan diberkati. Engkau adalah orang yang memuliakan Allah dengan gaya hidupmu. Dan itulah ibadah yang sejati. Saya rasa nggak usah dibuka Roma 12 ayat 1. Itu baru yang disebut ibadah yang sejati. Hari penghakiman adalah hari yang penuh dengan kejutan. Saya ulang, hari penghakiman adalah hari yang penuh dengan kejutan. Kita nggak sadar di hari penghakiman itu. Kita pikir, aduh saya adalah gandum. Ternyata kita masih lalang. Kita belum jadi gandum. Saya minta saudara garis bawahi perkataan ini. Bidat terbesar masa kini, yaitu bidat. Bidat tahu nggak? Bidat. Bidat. Bidat itu penyesatan. Bidat itu bukan ini. Ini jidat. Bidat sama jidat lain. Bidat itu penyesatan. Penyesatan terbesar saat ini, yaitu ketika kita hanya menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, tapi tidak pernah menjadikan dia sebagai raja dan tuan atas hidup kita. Itu bidat terbesar. Untuk apa dia tebus kita? Untuk apa dia tebus saudara? Untuk apa dia tebus saya? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa, Bu? Dia tebus ibu. Oke, puji Tuhan. Dia tebus ibu supaya dia bisa jalan sama ibu.
dia bisa jalan sama ibu. Kalau dia nggak tebus ibu, dia nggak bisa jalan sama ibu. Nah pertanyaannya, mau nggak kita jalan sama dia? Saudara hanya bisa jalan sama dia ketika saudara ikuti gerak langkahnya. Dia belok kanan, saudara belok kanan. Kalau dia belok kiri, saudara belok kanan, nggak nyambung kita. Paham nggak? Paham? Ya, sini deh. Sini. Salaman, mumpung salaman. Ya, kita jalan sama-sama. Nah, kita jalan sama-sama. Kita jalan sama-sama. Saya ke sini, Pak Yogo ke sana. Nggak nyambung kita. Betul nggak? Nggak nyambung. Tujuan Tuhan menyelamatkan saudara supaya Tuhan bisa jalan sama saudara. Tuhan bisa jalan barengan sama saudara. Tapi kalau saudara nggak mau jalan bareng sama Tuhan, gimana caranya Tuhan mengubah hidup saudara? Saudara harus jadikan dia Tuhan, Raja. Menjadikan dia benar-benar juru selamat saudara. Tuhan, ketika saudara jalan bersama Tuhan, baru Tuhan bisa arahin. Nah, nih, mau ke pasar baru, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Mau ke surga, nih lewat sini. Lu jangan malu lewat sana, salah jalan. Baru bisa diarahin. Kalau saudara nggak mau denger-dengeran sama Tuhan, saudara nggak bisa diarahin. Simak ya, lalang itu Kristen hanya sampai hari penghakiman. Saya ulang, lalang adalah Kristen hanya sampai hari penghakiman. Tapi gandum adalah Kristen sepanjang masa. Amin. Lalang tidak sadar kalau dia adalah lalang. Lalang sering sekali sadar kalau dia adalah gandum. Yohanes 8 ayat 39. Ya. Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Ini siapa yang bilang? Ahli Taurat. Ahli Taurat bilang apa? Bapa kami adalah Abraham. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Iya. Kalau kamu anak Abraham, kamu kerjain yang Abraham lah kerjain. Abraham kerjain apa? Tuhan suruh keluar dari Ur, dia keluar. Tuhan suruh serahin anaknya, dia serahin. Itu yang dilakukan Abraham. Kalau kita bilang, saya ini gandum, kamu kerjain gak yang Abraham kerjain? Ayat 44. Ini jawab Tuhan atas sanggahan dari orang Yahudi. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblis yang menjadi bapamu. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Terus? Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Siapapun yang tidak hidup di dalam kebenaran, dia bukan gandum. Dia tetap lalang. Terus? Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya, Yohanes 9 ayat 41. Yohanes 9 ayat 41. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak dosa. Terus? Tetapi karena kamu berkata kami melihat, Karena kamu berkata kami melihat, karena kamu tahu itu salah dan kamu tetap lakukan, kamu dosa. Terus di situ. maka tetaplah dosamu. Iya, tetap dosamu. Kenapa? Karena kamu tidak mau bertobat. Kamu berkata, saya ini orang Kristen, saya ini percaya Yesus. Tapi kalau kita nggak mau bertobat, Tuhan bilang, tetaplah dosamu. Wih, seram. Pekerjaan yang dilakukan Abraham adalah jadikan Tuhan sebagai Raja. Ia taat pada kebenaran, total dalam ikut Tuhan. Banyak orang rasa hari ini merasa ikut Tuhan,
tapi sebenarnya dagingnya masih kental banget. Simak perkataan ini. Tidak ada hal yang lebih mengerikan daripada salah menilai diri kita. Tidak ada hal yang lebih mengerikan daripada salah menilai diri kita sendiri. Kita pikir kita gandum, ternyata kita masih lalang. Bagaimana caranya kita melihat siapa kita? Kita butuh buahnya. Ketika kita diperhadapkan dengan dosa, ketika saudara diperhadapkan dengan dosa, ketika saudara disakiti, ketika banyak masalah, ketika saudara terhimpit, ketika semua yang negatif terjadi pada hidup saudara, di situ baru terlihat buahnya. Ketika duit di dompetmu tebal, buahnya nggak kelihatan. Ketika semuanya bawa pedang, pati murah, di situ baru terlihat buahnya. Ngerti tidak? Ya, ketika dompetmu isinya Soekarno-Hatta semua, nggak terlihat buahnya. Begitu semuanya bawa pedang, menakutkan sekali. Di situ buahnya baru kelihatan. Apakah engkau bisa bilang, Tuhan terima kasih. Besi, menajamkan besi. Terima kasih Tuhan. Walaupun di dompetku pati murah semua, tapi saya berjalan dengan Allah yang murah hati. Amin. Gak usah takut dengan apa yang kita hadapi, tapi takutlah dengan apa yang akan kita hadapi. Gak usah takut dengan apa yang kita hadapi hari ini, tapi takutlah dengan apa yang kita akan hadapi di kekekalan nanti. Berubahlah kita. Matius 7 ayat 20. Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah kita baru mengenal diri kita sendiri, dan kita baru mengenal orang lain. Buahnya itu terlihat. Ya, tidak ada jalan lain selain bertobat hari ini dan berubah menjadi gandum. Jadikan Tuhan itu sebagai raja. Jadikan Tuhan juga sebagai juru selamat kita. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Iya. Baca sama-sama deh. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Iya, 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntun aku ya Tuhan di jalan yang kekal. Tujuan Tuhan menebus kamu supaya dia bisa jalan sama kamu. Tuntun aku Tuhan di jalanmu yang kekal, supaya aku bisa masuk ke kekekalan dan aku tidak terkejut dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tuhan berkati kita semua. Amin. Pertanyaannya sekarang, saudara lalang atau gandum? Nggak usah jawab. Kita berubah aja. Amin. Kita berubah aja.